Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Ludwig Pusung dan Sony Sonjaya, pada Rabu 3 Juni 2026 sore. Penahanan ini dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis periode 2025-2026. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman dalam keterangan pers menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup. Adapun kasus ini bermula sejak pelaksanaan Program Prioritas Nasional (MBG) pada 6 Januari 2025. Program ini didukung oleh anggaran APBN bernilai fantastis, yakni Rp85,27 triliun pada tahun 2025 dan Rp268 triliun pada tahun 2026. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG, yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AKG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Selain penyelewengan dana melalui yayasan terafiliasi, ketiganya juga diduga kuat melakukan intervensi secara melawan hukum terhadap pejabat pembuat komitmen di BGN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Intervensi ini mengakibatkan kerangka acuan kerja tidak disusun berdasarkan kebutuhan real operasional MBG di lapangan. Melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Dadan beserta 2 wakilnya dicerat dengan pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketiganya akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan yang ditempatkan secara terpisah di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.